Hai guys, kali ini kita akan ngebahas kasus kriminal dari daerah Madura, kakak beradik versus 10 orang dengan tradisi carok. Menjelang sholat Isya, Hasan Tanjung atau Hasan Busri berusia 39 tahun, ia lahir di Bangkalan, Madura pada 10 Oktober 1984. Suatu hari, Hasan keluar dari rumahnya di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada Jumat 12 Januari 2024, dia berjalan kaki menyusuri jalan desa untuk memenuhi undangan tahlilan di rumah tetangganya. Sebelum acara tersebut dimulai, Hasan sempat berhenti sementara di pos ronda untuk beristirahat. Saat sedang duduk di pos ronda, tiba-tiba dari arah selatan pos ronda muncul satu unit sepeda motor yang melaju dengan kencang dan sorot lampunya amat menyilaukan mata. Motor itu ditunggangi oleh Materdam, 26 tahun, yang memboncengkan kakaknya, Matanjar, berusia 45 tahun. Hasan mengenali kakak adik itu sebagai warga desa sebelah, yaitu desa Larangan Timur. Matanjar dikenalnya sebagai jago silat karena menjadi guru pencaksilat di beberapa desa sekitar. Dia juga bekerja sebagai penjaga lahan di beberapa tambak. Setelah sepeda motor itu mendekat, Hasan menyapa kedua kakak adik tersebut hendak ke acara apa sehingga mengendarai motor dengan kebut-kebutan. Tapi entah kenapa, sapaan Hasan ini diartikan lain oleh Matanjar dan Materdam. Matanjar terlihat emosional dan langsung membentak Hasan. Akhirnya terjadilah cekcok mulut hingga Materdam memegangi kerah baju Hasan, sementara itu kakaknya langsung menampar wajah Hasan seraya menghunus celurit. Senjata tajam melengkung khas Pulau Madura. Pria yang dikenal jago silat itu menantang Hasan untuk bertarung atau carok. Dia menantang Hasan untuk mengambil celurit di rumahnya. Katanya begini, "Kone gemanah kakek." Yang artinya, kalau berani, ambil senjatamu, bentak Matanjar. Carok adalah ritual pemulihan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain yang berhubungan dengan harta, tahta, atau juga wanita. Carok dianggap sebagai satu-satunya cara oleh masyarakat Madura sebagai cara untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Orang yang melakukan carok menggunakan senjata celurit untuk menyerang lawannya. Meski demikian, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat lain di luar Madura. Karena merasa ditantang, Hasan pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit. Di rumahnya, dia berpapasan dengan adiknya, Muhammad Wardi, berusia 30 tahun. Hasan mengatakan bahwa dirinya ditantang carok oleh orang lain, tapi Hasan tak menceritakan bahwa yang menantang carok adalah Matanjar yang dikenal sebagai jagoan kampung tersebut. Karena tersulut amarah, sang kakak Wardi menyanggupi untuk ikut carok. Dua bilah celurit disambarnya, keduanya lalu berpamitan kepada ibunya. Tetapi, sang ibu melarang keduanya untuk carok. Namun Hasan dan Wardi yang sudah dibakar amarah, mereka pergi menumpangi sepeda motor menuju lokasi Matanjar dan adiknya berada. Sementara itu, di tengah menunggu lawannya datang, Matanjar dan Materdam menghubungi 8 murid silatnya untuk datang ke lokasi tersebut sekitar pukul 19.30. Tepat setelah mereka berkumpul, sepeda motor yang dikendarai Wardi yang memboncengkan Hasan juga tiba di lokasi tersebut. Hasan langsung melompat dari kuda besinya ketika masih melaju dan belum berhenti. Hasan langsung mengejar Matanjar. Begitu juga dengan Wardi, yang telah memarkirkan sepeda motornya langsung melawan musuhnya. Dari 10 orang, hanya 5 orang yang terjun dalam pertarungan berdarah tersebut. Sisanya hanya menonton. Aksi kejar-kejaran dan saling membacok celurit pun tak terelakkan. Dentingan senjata beradu terdengar dibarengi dengan suara teriak-teriakan mereka. Duel maut 2 orang melawan 5 orang, yang juga masih bersaudara itu, berlangsung begitu cepat. Hanya dalam beberapa menit saja Hasan menumbangkan Matanjar dengan kondisi bersimbah darah. Lalu dia lantas membantu Wardi yang tengah melawan 3 orang lainnya, yaitu Materdam, Najehri, dan Hafid. Najehri adalah paman Matanjar dan Materdam, sedangkan Hafid adalah murid silat dari Matanjar
yang ternyata masih bersaudara dengan Hasan dan Wardi. Tapi ketiga orang ini pun tumbang bersimbah darah melawan Hasan dan Wardi. Sebenarnya, ada satu lawannya lagi yang siap menghadapi Hasan dan Wardi. Tapi orang tersebut diminta mundur oleh Hasan. Katanya, "Kalau kamu maksa, saya bunuh juga," kata Hasan ketika itu. Anehnya, dalam pertarungan carok itu, Hasan dan Wardi tak sedikit pun mengalami luka-luka di tubuhnya. Hanya jaket jeans yang dikenakan Hasan mengalami robek di bagian lengannya. Carok ramai-ramai ini terekam video warga dan viral di jagat maya. Belakangan publik dihebohkan dengan berita kakak beradik tidak terluka sedikit pun selesai duel carok melawan 10 orang. Setong, dua, telo, ieh empat semateh. 1, 2, 3, iya 4 yang mati, ujar suara seorang dalam rekaman tersebut yang beredar di media sosial. Pasca duel carok tersebut, Hasan dan Wardi langsung lari menuju kebun tak jauh dari rumahnya. Wardi menelpon kakaknya, Abdurrahman, untuk datang ke kebun. Tak lama, Rahman datang melihat Hasan dan Wardi tengah gemetaran. Rahman terkejut mendengar pengakuan kedua adiknya yang telah duel carok dan menewaskan Matanjar, Materdam, Najeri, dan Hafid. Perasaan Rahman menjadi tak karuan. Pasalnya, dia mengenal Matanjar dan sering bertegur sapa. Rahman lalu membawa kedua adiknya ke rumah ibunya untuk menyerahkan diri ke polisi. Tak lama kemudian, sejumlah polisi dari Tim Gabungan Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Kriminal Hukum, Polda Jatim, dan Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan datang untuk menjemput Hasan dan Wardi. Saat itu, ibu dan istri Hasan menangis histeris. Hasan kepada kakaknya menitipkan anak-anaknya. Dia bilang, "Tolong kasih makan anak saya, jaga mereka, dan suruh ngaji." Sementara itu, 4 korban carok yang tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Syamrabu, Pejagan, Bangkalan pada tengah malam untuk dilakukan autopsi. Duel carok itu menjadi perbincangan warga. Mereka menilai sosok Hasan bersama adiknya adalah seorang yang ramah dan suka bergaul. "Setahu saya, Hasan itu ramah kok, nggak terlihat kalau dia jagoan," kata seorang warga di desa Bumianyar. Dia mengatakan, mungkin Hasan dan Wardi memiliki kemampuan silat juga setelah merantau ke Pulau Kalimantan untuk bekerja. Selain bekerja, mungkin keduanya belajar silat kepada seorang guru di Kalimantan. "Dulu memang pernah merantau ke sana, tapi sudah lama di sini. Hasan sama adiknya beda rumah," ucap warga sekitar. Sedangkan korban carok yang tewas yakni Matanjar, Materdam, dan Najeri yang tercatat sebagai warga desa Larangan Timur, terkenal sebagai jagoan. Begitu juga dengan Hafid yang tinggal di desa Bumianyar. Hasan dan Wardi menampik bila dirinya disebut memiliki ilmu kebal. "Enggak, Pak, saya hanya membela diri," ucap Hasan sembari tersenyum saat ditanya polisi. Kini Hasan dan Wardi sudah mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan untuk dimintai tanggung jawabnya. Keduanya terancam akan menerima hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun. Sekian dulu kasus kriminal kali ini, sampai jumpa di kasus-kasus menarik lainnya. See you.